semua aktivitas Anda sepanjang hari. Kami temani. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Pro 4 RRI. Mengawali aktivitas hari dengan religi pagi. Religi pagi interaktif. Menghadirkan tokoh agama Islam dengan membahas sebuah topik dan melibatkan pendengar secara langsung. Menemani sarapan Anda dengan informasi terpercaya. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Serangkaian kegiatan hari ini, hiburan, edukasi, dan ragam informasi Menemani lain. kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Waktunya Pro Dangdut, lagu dangdut pilihan, menemani siang hari Anda. Saatnya Anda mendengarkan dan berbicara, menyampaikan aspirasi melalui RRI. "77 tahun RRI, kolaborasi untuk Indonesia kuat." Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi di 92,4 FM. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan dialog interaktif Lintas Palembang Pagi untuk edisi hari ini Jumat 23 September 2022 ya. Pagi hari ini perbincangan kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan Kota Palembang menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2022 yang insya Allah akan berlangsung November nanti. Tanggal berapa? Nah, makanya di sini kita akan perbincangan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, ada ketiga narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita di sini pendengar ya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang ya, adalah Bapak Agus Rizal APMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya juga ada Pak Asfarinal ST, Direktur Eksekutif JKPI yang langsung datang ke Palembang ya. Selamat pagi Pak Asfarinal. Selamat pagi. Terima kasih udah bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Next ada Bapak Gauraman Cacarita Dipura, Dewan Pakar JKPI. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang untuk menyapa pendengar kita ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090. Anda juga bisa saksikan perbincangan ini ya lewat akun YouTube kita di RRI Palembang ya. Silakan saja siapkan pertanyaannya. Siapa tahu nanti akan ada hadiah kan dari ketiga narasumber. Baik, oke. Kita mulai dulu nih perbincangan kita mengenai
Ini kan kesiapan Kota Palembang menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Tapi sebelum kita berbicara bagaimana kesiapannya, saya mau tanya dulu nih, JKPI sendiri mungkin ada beberapa yang agak kurang paham gitu ya Bang ya dengan JKPI ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Saya ke Bang Asfarinal, silakan. Baik, terima kasih. Jaringan Kota Pusaka Indonesia ini merupakan kumpulan atau wadah dari kota atau kabupaten yang mempunyai tinggalan warisan pusaka atau tinggalan budaya, baik itu budaya tak benda maupun budaya benda, atau sering disebut orang intangible cultural heritage atau tangible cultural heritage. Nah, pada tahun 2009, tahun 2028, tepatnya di Kota Solo itu dideklarasikan oleh yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi salah satu yang mencetuskan lahirnya JKPI di Solo tahun 2008 dengan 10 wali kota lainnya. Ya, diantaranya Yogyakarta, Sawalunto, Salatiga, Ambon, Pangkal Pinang, dan beberapa kota lainnya. Oke, di tahun 2008 ya, Pak 2008. ya. Berarti ini udah tahun 2022, udah yang ke berapa nih? Ke 14 tahun. 14 ya, Pak ya. 14 Oke. tahun. Betul. Nah, jadi bisa dibilang Pak Jokowi adalah founder ya. Founder. Kalau sekarang kan Funding bilangnya father. sebenarnya funding. Oke. Baik. Nah, jadi kita udah tahu nih bahwa JKPI itu apa dan ternyata banyak yang terlibat di dalamnya ya, melibatkan hampir seluruh kabupaten terlibat ya, Bang ya. Saat ini ada 73 kota dan kabupaten. Nah, yang menjadi pertanyaan dan banyak yang ditanyakan juga, kenapa kabupaten juga ada? Ya. Karena ini jaringan kota pusaka. Nah, kita bersepakat bahwa kabupaten bisa bergabung karena mereka punya tinggalan, terutama tinggalan-tinggalan bekas ibu kota kerajaan. Karena pada saat atau pada masanya mereka menjadi ibu kota kerajaan, yaitu ibu kota praja. Jadi tetap mempunyai tinggalan-tinggalan kota di sana. Nah, ini yang menjadi kenapa kabupaten bisa bergabung dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Oke, jadi semuanya itu terjadi memang karena ada latar belakang yang baru saja disampaikan seperti itu ya Bang ya? Ya, tetap ada latar belakang. Ya. Makanya kita juga ada Dewan Pakar, itu salah satu untuk meneliti dan mempelajari sebelum mereka menjadi anggota. Jadi untuk menjadi anggota juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke, jadi jurinya Dewan Pakar itu tadi? Ya, Dewan Pakar kita dan beberapa ahli yang kita minta untuk mempelajari proposal pengajuan sebagai anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Baik, nah ini ada nih korelasinya berarti saya ke Dewan Pakarnya nih, ke Dewan Pakar JKPI, Bapak Gaura Mancacarita Dipura ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan kabupaten atau kota-kota tersebut masuk dalam JKPI ini Pak? Kan tadi katanya disebutkan ada beberapa syarat lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi syaratnya itu ada tertuang dalam formulir. Jadi harus ada pusaka atau warisan budaya. Yeah. Jadi itu bisa berupa budaya benda seperti bangunan bekas kerajaan dan sebagainya. Bisa juga berupa budaya hidup. Bisa juga berupa warisan alam. Itu. Jadi harus ada itu, dan harus pemerintah daerahnya atau pemerintah kotanya harus ada perhatian untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan pusaka atau warisan budaya tersebut. Itu saja syaratnya secara garis besar. Dan itu diverifikasi oleh tim pakar. Kita datang, kita cek langsung. Seperti kemarin di sini kan kita melihat di Kota Palembang kan ada museum. Yeah. Nah itu luar biasa. Juga ada Masjid Agung dan masih banyak lagi di Kota Palembang ini. Yeah. Oke. Jadi syaratnya seperti itu. Kabupaten kota mana yang baru saja bergabung nih di JPKI? Pak Dir. Kota yang baru saja bergabung.
Jadi begini, pada saat Rakernas ke-9 JKPI ada beberapa daerah yang ingin menyatakan diri bergabung. Ya. Dan statusnya kami sebut sebagai peninjau. Oke. Nah, diantaranya adalah Kota Bima di Nusa Tenggara Barat, Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, ya. Sulawesi Tenggara, Luwu Ya. di Sulawesi juga. Nah, ini menyatakan diri ingin bergabung dan tentunya kita mengundang mereka dan melihat bagaimana kegiatan kita di Palembang ini. Oke, jadi nanti diikut sertakan gitu ya, melihat kegiatan ini atau gimana tuh? Sebelumnya mereka sudah mengirimkan surat menyatakan keingin-sertaan bergabung dalam JKPI dan dalam suratnya tentu dilampirkan juga berkas-berkas tinggalan-tinggalan atau warisan apa yang mereka punya di daerah mereka. Oke. Dan sudah kita pelajari. Jadi pada saat mereka hadir di sini, ini lebih menunggu dalam forum apakah mereka diterima atau tidak. Karena secara administrasi mereka sudah mengirimkan berkas-berkasnya. Oke, berarti di setiap ada Rakernas tuh bakal ada member baru gitu ya Pak Jadi ya? setiap Rakernas Iya. pada saat 2000, jadi kongres pertama kita setelah berdiri di Solo di 2009 itu dilaksanakan kongres pertama di Kota Saulunto. Nah, pada saat Kota Saulunto yang tadinya dari 10 menjadi 25 kota ya kalau saya tidak salah ya. Iya. Nah, setelah itu berlanjut di Kota Ternate Rakernas pertamanya. Setelah itu di Pekalongan. Makanya kita melihat beberapa pejabat saat ini yang ada di kabinet itu ada juga yang bekas ketua. Salah satunya Bu Risma. Ya. Bu Risma pernah menjadi ketua JKPI kedua. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebelum saya ke Pak Kadin nih ya, tapi ngomong-ngomong nggak Bang Asfarinal sama Pak Gaura udah makan pempek belum sih? Oh, itu yang kita cari ke Palembang. Tapi udah makan belum nih? Oh sudah. Udah ya. Bukan pempek aja, pindang juga ini. Oh, kalau belum nanti minta dibawa sama Pak Kadin ya. Udah pasti itu. Udah karena ya. Saya pindang itu sampai di Jakarta pun menjadi salah satu makanan favorit. Favorit ya Pak ya. Oke. Baik ya. Kita selanjutnya ke Pak Agus Rizal APMSI ini Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, ini kan kita akan menjadi tuan rumah jaringan Kota Pusaka Indonesia gitu ya Pak ya di tahun 2022 yang nanti insya Allah akan dilaksanakan November ya tanggal 3 sampai dengan 5 ya. Tanggal 2 sampai tanggal 5. Oh, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Nah, gimana nih Pak kesiapan kita? Ya, makasih Mbak ya. Jadi Palembang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang di SIA dan memang berdasarkan surat keputusan dari Direktur Eksekutif JKPI nomor skep /84 Rakernas 8 garing 12 Romawi garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 bahwa Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah jaringan Kota Rakernas ke-9 tahun 2022 dan pada saat Desember tahun lalu Pak Wali sudah menerima pataka ya, jadi menerima pataka dari Wali Kota Bogor ke Wali Kota Palembang dan resmi ya di tahun 2022 ini kita sudah menjadi tuan rumah Rakernas ke-9 di tanggal 2 sampai tanggal 5 November 2022 yang akan datang. Oke, jadi tadi saya mendapat bisik-bisik juga kabarnya tadi malam udah selesai technical meeting ya Pak ya? Ya, jadi memang agenda kemarin sebenarnya kemarin bahwa kita melaksanakan technical meeting ya. Jadi kemarin sudah ada 11 kabupaten kota yang hadir juga langsung, juga ada melalui virtual. Jadi technical meeting ini diskusi terkait dengan rangkaian-rangkaian acara yang akan kita laksanakan selama anggota delegasi atau bupati wali kota berada di Kota Palembang nantinya. Jadi cukup banyak nanti kegiatan di tanggal 2 sampai tanggal 5 ini dan tentu ini perlu koordinasi dengan kawan-kawan anggota delegasi sehingga kesiapan-kesiapan yang akan kita laksanakan ini benar-benar fix dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Oke,
Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, ada Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, ada Bapak Agus Rizal APMSI, ada Pak Asfarinal ST juga, Direktur Eksekutif JKPI, dan Pak Gaura Mancacarita Dipura, Dewan Pakar JKPI. Silakan Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Sebagai warga Palembang Pak, saya sangat senang sekali mendengar berita ini Pak. Ya, bahwa Kota Palembang ditetapkan akan menjadi tuan rumah dalam jaringan kota, kalau orang Malaysia bilang pusaka. Kalau pusaka itu Pak, itu adalah harta yang sangat berharga, tidak boleh dijual. Itu milik bangsa. Yeah. Dari lintasan sejarah saja Pak, kalau kita perhatikan, ini Palembang ini luar biasa Pak. Seperti misalnya Sriwijaya, pusat perdagangan, sejarah Pulau Kemaro. Malah orang-orang di Jawa sudah tahu sejarah tentang Pulau Kemaro. Banyak yang bertanya-tanya kepada kita. Sejarah Kapitan yang ada di seberang Ulu 7 Ulu itu Pak, sekarang di Purgar. Alhamdulillah pemerintah kita sangat tanggap ya. Sangat tanggap sejarah Kapitan di 7 Ulu, sejarah Masjid Agung yang Bapak narasumber sampaikan tadi. Ya, harapan saya Pak sebagai warga Palembang, saya ucapkan selamat dan saya senang sekali mendengarnya Pak. Agar supaya apa? Supaya Palembang ini tetap kita rawat dalam segala aspek Pak. Agar dunia tahu bahwa Palembang ini adalah kota yang tertua di Indonesia. Tentu dengan lintasan sejarah dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Supaya apa Pak? Supaya ke depan ini wisatawan dunia ini akan lebih mempertimbangkan harus dia bisa datang ke Palembang untuk melihat Palembang ya, dengan kebersihannya dan segala ragamnya. Saya selaku warga Palembang sangat senang sekali mendengarnya Pak. Ini adalah awal kebangkitan kita, biar dunia tahu bahwa Palembang ini bagaimana. Terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami ya. Oke, ini juga mendapat dukungan dari masyarakat, dari pendengar kita bahwa betapa mereka tuh senang ya Pak ya, ada kegiatan dan juga bukan itu saja sih, bisa mengenalkan kepada dunia ya bahwa Palembang tuh punya ini loh gitu kan ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanggapi ini Pak Kadin atau Bang Asfarinal atau Pak Gaura gitu. Silakan Ya, Pak. makasih buat Pak Amir ya. Jadi memang betul bahwa Palembang ini kota tertua di Indonesia dengan usia 1339 tahun. Cukup tua ya Palembang ini. Dan tentu harapan ya nanti dengan kehadiran anggota delegasi juga dan promosi-promosi yang akan kita lakukan sehingga Palembang menjadi tuan rumah ini bisa dikenal baik di dalam maupun di luar negeri seperti itu Pak. Dan harapan kami nanti kepada Pak Amir ya jangan support saja, kehadirannya juga ditunggu juga di nanti di berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan di Palembang. Untuk meramaikan event ini ya Pak Iya, ya, pastinya meramaikan. ya. Ya, ada pameran dan bazar, Iya. nanti ada karnaval dan sebagainya. Dan bantu UMKM yang lainnya juga. Jadi jangan cuma meramaikan, ayo beli juga. Oke, baik. Nah, kalau Bang Asfarinal sendiri nih, kalau di Palembang itu kan, maksud Tata gini nih, apa yang Bang Asfarinal ya lihat gitu kan ya, potensi apa ya yang ada nih di Kota Palembang sendiri gitu kan ya, karena kan sudah ke kota-kota yang lain-lainnya juga nih Bang. Ya, terima kasih. Pertama kita melihat Palembang itu secara infrastruktur sudah sangat mendukung. Ya. Baik bandaranya internasional, juga transportasi publik, apalagi ini merupakan satu-satunya kota di luar Jakarta yang punya LRT ya. Nah, ini yang menjadi daya tarik Palembang bahwa kesiapan untuk hospitality dia sudah siap.
karena sekelas Asian Games saja sudah bisa terselenggara. Nah memang kita mendorong supaya lebih banyak ruang-ruang dibuka untuk para seniman untuk beraktivitas. Nah salah satu contoh yang dekat dengan kita saat ini adalah bagaimana Bapak Kadis ini membuka atau membongkar kolam yang ada di depan museum. Nah, dengan membuka kolam atau membongkar kolam itu aja dampaknya udah signifikan, sehingga kebesaran museum atau Istana Sultan Badarudin II itu terlihat, megahnya kelihatan. Nah ini hal-hal kecil sebenarnya, tetapi ini akan membuat efektif bagaimana menata ruang itu harus mempunyai nilai seni atau tes seseorang itu dilihat bagaimana kemampuan dia dalam menata. Nah harapan kita Palembang sebagai kota tertua di Indonesia harus menampakkan dalam hal itu artefak-artefak tinggalan sejarah itu tolong dirawat, bukan disikat ya, tapi dirawat dan diruat sehingga kelihatan bagaimana kota. Jadi kita menganggap kota tua itu bukan kota tua yang busuk, tetapi kota tua itu harus mampu memberi kontribusi ekonomi yang baik bagi warganya. Kita melihat kalau orang kita ke Eropa atau hal yang dekat saja ke Singapura, ke Kampung Gelam misalnya, atau ke Kuala Lumpur, kita melihat kawasan-kawasan tua itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kalau di kita malah sebaliknya, dianggap merusak. Padahal kalau orang kita ke luar negeri, kita nginapnya di kawasan tua dan belanja juga barang-barang mewah di kawasan tua dan menghabiskan uang banyak di kawasan tua. Sebaliknya kita lupa bahwa kita sendiri mempunyai aset-aset yang sangat berharga bila itu dikelola dengan baik dan ditata dengan baik. Begitu Mbak. Seperti jargonnya lah ya Bang ya, makin tua tuh makin mahal ya, makin antik tuh makin mahal gitu ya Bang ya. Biasanya kan seperti itu ya, jangan sampai terjadi kebalikannya gitu kan ya. Oke, nih Pak Gaura, kalau Pak Gaura sendiri melihatnya selain apa yang disebutkan tadi kita punya museum ya, untuk Palembang sendiri yang benar-benar bisa dibilang nih kalau secara pribadi aja nih ya, yang benar-benar menarik hati Pak Gaura sendiri apa nih? Baik, terima kasih. Jadi selain aset yang berupa alam maupun bangunan peninggalan zaman dulu, itu juga yang menurut saya sangat potensial, itu adalah budaya hidupnya. Seperti kemarin kita sempat dengar pergelar ada musik lagu-lagu irama Melayu, terus bahkan ada brass band, marching band, banyak sekali. Saya baru sehari di Palembang kemarin, tapi saya yakin masih banyak lagi. Kemudian di dalam acara bulan November nanti itu ada pergelaran seni budaya dan juga karnaval. Dari itu akan budaya hidup kota Palembang itu juga disandingkan dengan budaya hidup dari seluruh kota dan kabupaten anggota. Jadi sangat suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita saksikan kebenekaragaman warisan budaya Indonesia yang masih hidup. Dan ini sangat berharga juga, tidak boleh kita membiarkan sampai hilang itu. Jadi itu menurut saya itu yang sangat berharga dan manfaatnya ya menjadi daya tarik untuk wisatawan, juga menjadi hiburan sehat untuk warga Palembang itu sendiri. Jadi marilah kita ramai-ramai hadir di sana di tepi Sungai Musi di 2-4 November. Ada pameran juga barang-barang dari semua daerah dan itu seni budayanya akan dipentaskan di karnaval dan itu terbuka untuk masyarakat umum. Jadi kami tunggu, Pak Asfarinal dan saya menunggu Bapak dan Ibu warga Palembang nanti di sana. Terima kasih.
Oke, tapi apa sebenarnya yang membedakan budaya hidup yang di Palembang ini sama kota-kota lain seperti itu, Pak? Mungkin ada kesamaannya, tapi juga ada ciri khasnya. Ya. Apa tuh? Kalau misalkan Pak Gaura sudah bisa menyimpulkan gitu ya, bisa bilanglah ke kita apa tuh yang membedakan? Ya, ada yang saya lihat di agenda karnival itu ada beberapa tarian yang akan dipentaskan. Mungkin Pak Kadis lebih bisa merincinya. Dan selain itu juga di pameran itu sudah barang tentu akan dipamerkan kain songket khas Palembang. Itu luar biasa, sejarahnya pun panjang. Jadi mungkin Pak Kadis yang paling tepat. Apa sih keistimewaan kebudayaan Kota Palembang ini? Enggak, Pak. Kalau misalnya kita sendiri kan pasti semuanya yang bagus-bagus ya, Pak ya. Nah, tapi kan ini kalau Pak Gaura tuh kan udah kemana-mana kan. Saya takjub pas ketika Pak Gaura bilang tertarik sama budaya hidup. Jadi kan itu nilai plus ya Pak ya bagi kita sebagai orang Palembang yang orang di luar saja melihatnya seperti apa. Nah berarti kita kan harus lebih aware lagi gitu kan. Oke, nah kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, apa aja yang akan kita tampilkan selain tarian yang nantinya juga sudah pasti kita banyak sekali tari-tari ya, terus juga yang kain songket juga yang nanti akan dipromosikan gitu kan ya. Songket kita emang benar apa kata Pak Gaura tadi, bagus ya Pak ya, megah, mewah ya, tapi tidak merogoh kocak kok, tenang aja. Oke, apa tuh Pak Kadis? Jadi sebelum saya jawab itu, jadi rangkaian Rakernas JKPI 9 ini memang ada beberapa agenda ya. Jadi yang pertama agendanya adalah pembukaan sendiri JKPI, nanti di sana kita akan menampilkan namanya tari gending Sriwijaya. Nanti semua orang bisa melihat bagaimana tari gending itu yang akan dimainkan oleh para penari Palembang yang nanti akan bisa disaksikan juga oleh para bupati, wali kota gitu kan, termasuk juga nanti mudah-mudahan Pak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi bisa hadir untuk membuka acara itu. Terus yang kedua, ini kegiatannya ada seminar internasional. Nah, nanti seminar internasional, nanti Pak Gaurah nanti ada 2 narasumber yang akan berbicara, di mana temanya adalah ruang kota pusaka, ruang budaya dan berbangsa. Dan nanti ada keynote speaker-nya, kita harap bisa Pak Menteri Pendidikan bisa nanti menjadi keynote speaker, dan 2 nanti narasumber dari internasional, dari Uni Emirat Arab dan Korea. Terus nanti Pak Dirjen Kebudayaan dan 1 lagi dari Unsri nanti akan berbicara terkait dengan tema yang sudah diangkat ya, jadi kota pusaka, ruang budaya dan berbangsa. Terus yang ketiga, ini acaranya nanti ada Rakernas. Nah ini Rakernas ini nanti Pak Nanang ini ranahnya apa yang nanti akan disampaikan pada saat Rakernas ke-9 di Kota Palembang. Terus yang keempat ada pameran dan bazar. Ini pameran dan bazar ini nanti lokasinya di halaman museum. Di situ nanti menampilkan dari anggota-anggota delegasi kabupaten menampilkan ciri khas masing-masing untuk dilihat oleh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Pameran bazar ini ada 2, jadi pameran khusus untuk anggota di KPI saja, dan nanti ada juga pameran Palembang Expo. Nanti cukup ramai nanti. Jadi tanggal 2 itu di Benteng Kota Besar ini cukup ramai. Jadi ada 2 pameran. Nah, kita berharap ada dukungan juga dari masyarakat bisa meramaikan kegiatan pameran dan bazar. Di samping itu nanti kegiatannya ada masterclass. Nah, masterclass ini anggota delegasi JKPI Kabupaten Kota mengedukasi, memberikan informasi kepada anak sekolah. Nanti kita tunjuk SMP mana yang nanti bisa diberikan pengetahuan terkait dengan budaya-budaya keanggotaan delegasi JKPI. Terus nanti yang ke-7 adalah ladies program. Ini ladies program ini adalah untuk ibu istri-istri bupati wali kota
yang rencananya kita akan memberikan informasi cara membuat pempek dan cuko nih. Nah, ini untuk para istri Bupati Wali Tutorial Kota. nanti di situ diajarkan Iya, semua nanti ya, Pak, lokasinya ya? di Tasik ini rumah dinas Wali Kota. Oh ya, Iya. oke. Nanti Gitu. ada lombanya. Jadi lomba membuat pempek kapal selam. Oke. Dan cukonya nanti istri Bupati Wali Kota bisa mempraktikkan langsung cara membuat pempek dan cukonya. Nah, jadi mudah-mudahan ada informasi yang diperoleh oleh istri-istri Pak Bupati Wali Kota. Terus nanti ada kegiatan pentas seni. Nah, pentas seni dan permainan tradisional. Nanti semua anggota delegasi akan menampilkan. Kita beri ruang, space untuk mereka menampilkan. Jadi mungkin yang dari siak, permainan tradisionalnya apa gitu. Terus dari Bogor menampilkan tarian apa. Nanti ada di halaman museum, nanti kita akan berikan waktu dan kita akan jadwalkan per durasi antara 20 sampai 30 menit mereka menampilkan budaya mereka. Terus nanti ada karnaval. Nah, ini karnaval ini nanti akan diikuti oleh kabupaten kota yang nanti lokasinya ada di Benteng Kuto Besak. Nah, ini nanti di tanggal 3 malam. Jadi hari Kamis, malam ya, Pak, ya? Malam Jumat. Nanti di situ nanti kita memberikan space juga kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan acara karnaval ini. Dan nanti ada program Pak Wali, nanti ada subuh berjamaah. Nah, ini mengajak Pak Bupati Wali Kota juga sholat subuh. Ya. Masjid Jadi, mana tuh Pak yang akan didatangi? rencananya kita sudah confirm dengan Masjid Agung ya. Masjid Jadi Agung. ya kita akan Karena ajak banyak para ya, Pak, Bupati Wali jumlahnya. Kota untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Agung. Sama nanti ada olahraga bersama. Itu juga nanti tempatnya nanti di Kambang Iwa, nanti berjalan atau berlari ke arah Sungai Sekana untuk mempromosikan Sungai Sekana. Di sana nanti ada senam dan sebagainya. Dan terakhir itu ada musitur. Nah, musitur ini kita akan mengajak Pak Bupati Wali Kota untuk naik kapal, terus menyisiri Sungai Musi dan nanti berkunjung ke Pulau Komaru. Itu rangkaian-rangkaian kegiatan yang memang sudah kita susun dan mudah-mudahan di tanggal 2 dan 3 bisa 2 dan 5 bisa sukses lah pelaksanaan ini. Nah, tadi disampaikan apa yang menjadi pertanyaan itu kan memang cukup banyak sih sebenarnya warisan budaya kita ya, baik benda maupun tak benda itu Pak Gaura ya. Ada songket tadi kan, kalau warisan bendanya ada Benteng Kuto Besak, kita ada makam-makam yang memang dari sisi usia cukup tua gitu kan itu. Jadi kalau saya dengar tadi padat juga ya Bang ya. Ini yang paling menarik Jadwalnya. juga membedakan kehidupan sosial di Palembang dengan kita tamu itu sederhana sebenarnya. Oh nih Bang, saya deg-degan nih mau dengernya. Tadi malam saya dikasih info cara makan pempek aja dilihat. Jadi kalau saya udah deg-degan. kita dari Jakarta atau dari luar itu makan pempek kita celupin. Salah ternyata ya Pak. Ternyata orang Palembang diminum ceritanya ya kan baru dia makan. Nah itu hal yang sederhana. Ya. Itu aja udah menjadi pembeda ya. Jadi kalau misalkan di luar kota Palembang sekalipun, kalau udah lihat orang makan pempeknya seperti itu, wah ini kalau dia minum pasti cukanya Palembang. pasti orang Palembang. Tapi kalau dia celup pasti orang bukan Palembang. Iya. Jadi gimana Bang As? Udah masih nyelup apa udah minum nih cuka? Saya masih nyelup. Kuat saya. Belum kuat nih. Pak Gaura gimana? Masih nyelup juga apa udah diminum cukanya? Pak Gaura ini dia seorang vegetarian. Oh gitu, pantasan ya. Nggak makan jadi ya. Oke. Tapi kan ada pempek sayur juga ya Pak ya? Pastel. Iya. Oke, baiklah. Nah tapi Bang As, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Kadin banyak sekali rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 nanti ya. Nah, dari yang sebelum-sebelumnya ya, acara kita sebelumnya sebelum nanti akan ada di November ini ya, itu memang sudah terjawab semuanya seperti itu atau nih jangan-jangan di Palembang nih justru banyak banget Ya, kalau dilihat dari agendanya. Secara kegiatan itu sudah
pakemnya juga seperti Udah itu. pakemnya Dari seperti tahun itu. ke tahun selalu ada pertunjukan seni budaya. Yeah. Karena kan kita juga akan berbagi ya, khususnya dengan masyarakat Palembang, seperti apa seni budaya di kota-kota lain. Yeah. Begitu juga pameran, karena kita mendorong produk-produk dari daerah itu menonjolkan kekuatan budayanya. Ya seperti dari Pekalongan, Solo, Jogja, itu kan mereka kuat di batik ya, mereka batik. Jepara mungkin kuat di ukiran, bawa ukiran. Nah Sawalunto sama dengan halnya Palembang dengan songket. Jadi kita mendorong supaya produk-produk unggulan dari daerah itu dia bisa dinikmati dan juga bisa dibeli oleh masyarakat. Nah ini yang kita harapkan, bagaimana sebuah kegiatan itu memberikan multiplier efek bagi tuan rumah, sehingga terjadi transaksi ekonomi, selain juga merasa melepaskan rasa rindu. Mungkin di Palembang juga banyak orang Jawa yang kangen dengan adat istiadat budaya Jawa. Mungkin juga ada orang Sunda, orang Makassar. Karena kita juga ada yang dari Ternate, Tidore, ada dari Buton, ada dari Langsa, Sabang. Jadi dari ujung Indonesia bagian barat sampai ke timur itu ada nantinya di lokasi tempat diselenggarakan. Dan yang menariknya adalah lokasi kita itu titik tengah di kota Palembang, tempat titik kumpul utama. Jadi saya rasa ini akan banyak didatangi oleh masyarakat ya, baik itu orang Palembang maupun dari peserta itu sendiri, karena peserta ribuan. Sebagai informasi kita ambil salah satu contoh aja, Kabupaten Siak itu mengirim delegasi kurang lebih 350 orang. Dari Bogor kurang lebih 100 lebih. Jadi akan banyak, bayangkan berkumpulnya anggota jaringan Kota Pusaka ini, kalau dipukul rata-rata 50, yang hadir sekitar 40 sampai 50 kota, kita sudah bisa membayangkan berapa banyak yang akan datang di sini. Dan dampaknya kan kita akan tahu bagaimana multiplier efek dari kegiatan itu. Oke, jadi ini juga membantu ekonomi kita juga ya Pak ya. Kalau sebanyak-banyak itu belanja songket ya kan, belanja pempek lah, nggak usah jajan songket kan Bang ya. Itu juga udah bisa membantu perekonomian. Yang pasti pempek semua delegasi akan bawa pulang ke daerah Iya masing-masing. betul. Itu rame banget itu, dari 70 sekian, kalau masing-masing anggotanya udah sekian juga, waduh. Pastinya membantu transportasi juga ya Pak ya, pokoknya banyak lah yang terbantu ya gitu. Oke, berarti memang udah menjadi rangkaian kegiatannya tuh pakemnya udah memang seperti itu ya Bang ya. Iya, menjadi tuan rumah itu harus untung. Walaupun tuan rumah itu harus investasi ya, tapi dibalik itu multiplier efeknya ini, bagaimana kunjungan wisatawan, segala macam ya. Oke. Saya mau buka YouTube nih, katanya banyak yang komen, tolong handphonenya Ibu Suni. Tapi sebelum ke YouTube saya mau bacain dulu WhatsApp yang masuk di 082179279090. Pagi Bapak-bapak, saya Santi di Pelaju. Saya senang kalau misalkan Palembang masuk dalam rencana salah satu kota pusaka di Indonesia, dan mungkin nantinya bisa juga menjadi salah satu cagar budaya tanah air. Oke, terima kasih Bu Santi yang sudah bergabung di Pelaju. Mungkin Pak Kadis bisa menanggapi, ini lagi-lagi nih dukungan dari masyarakat ya, dan juga harapannya bisa menjadi kota cagar budaya ya, untuk tanah air gitu ya. Silakan Pak. Iya, makasih ya. Jadi memang Palembang ini di dalam keanggotaan JKPI ini di urutan 27 ya. Jadi pada saat di Ternate kalau tidak salah ya Pak Nanang ya. Rakernas 1. Iya, Rakernas ke-1 kita pada saat itu jadi peninjau acara Pak Nanang. Jadi peninjau sehingga alhamdulillah ya Palembang dipercaya untuk menjadi anggota JKPI. Nah, harapannya memang bagaimana kita sebagai kota tua ini bisa mempertahankan warisan budaya-budaya kita ya, baik budaya benda maupun tak benda. Nah, kami di Dinas Kebudayaan yang memang punya tugas pokok dan fungsi. Bagaimana nanti ya pusaka-pusaka kita ini bisa dilestarikan gitu kan, dikenal dan dicintai oleh masyarakat Kota Palembang seperti itu.
Oke, berarti kita masyarakat Palembang tuh tidak henti-hentinya harus mendukung terus ya gitu kan apa yang menjadi agenda dari pemerintah sendiri untuk melestarikan budaya-budaya kita ya. Baik, kita ke telepon, sudah ada telepon? Belum ada ya. Kami ingatkan kembali nih pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di 0711369977 0821 79279090 ya. Nah, tadi ada Bapak sempat sounding katanya ada permainan tradisional ya Pak. Palembang nanti apa yang akan dipamerkan Pak? Itu masih dirahasiakan dulu. Kalau kita buka kan nanti kita sebuah kerjasama dengan kawan-kawan di Dewan Kesenian Palembang. Oh, gitu. Jadi kan dari kebudayaan nanti akan menggandeng kawan-kawan Dewan Kesenian karena di Dewan Kesenian kan ada 6 komite. Nanti mereka yang akan mensupport kegiatan-kegiatan agenda JKPI itu juga menampilkan permainan dan tarian-tarian yang memang nanti akan kita, ya kalau sekarang kan nanti permainan itu gitu. Jadi kalau kita langsung ditonton kan, oh ini Palembang menampilkan permainan tradisional gitu. maupun kesenian ya. Baiklah, masih disimpan dulu. Pengunjung juga nanti bisa berinteraksi langsung dalam permainan. Oh gitu, berarti melibatkan pengunjung juga ya? Ya, seperti mungkin SIA ya. Nanti mereka membawa tim gasing dan permainan lain ya. Nah dengan bermain gasing ini mungkin para pengunjung bisa berinteraksi langsung. Oh gitu. Teknik bermain. Dan saya pernah main gasing ternyata nggak bisa. Ngelihatnya aja enak ya Pak. Sederhana yang seperti kita lihat. Yang kita lihat ya ternyata susah ya. Mungkin main enggrang, main patok lele atau apalah. Nanti akan banyak permainan-permainan tradisional. Oke, jadi itu kegiatan juga bisa melibatkan pengunjung langsung ya, melibatkan masyarakat langsung ya. Oke, kita ke Pak Gaura nih. Pak Gaura ini kan nggak bisa dibilang di sini kan bagiannya Pak Gaura itu kan hubungan internasionalnya ya untuk jaringan Kota Pusaka ini ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kalau misalkan di luar ya untuk teman-teman kita yang di luar sana ya, yang paling terkenal dari Indonesia sendiri apa sih Pak? Yang sampai saat ini kayaknya memang ya, itu banyak sekali. Yeah. Jadi misalkan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO itu sudah ada 10. Yeah. Ya, jadi mulai dari wayang, keris, batik, angklung, tari saman dari Aceh, kemudian tas noken dari Papua, terus juga tari tradisi Bali. Nah itu masih jalan terus. Sekarang yang lagi diajukan adalah budaya sehat jamu. Oh jamu. Jadi itu lagi diproses. Nah, jadi Indonesia kan memiliki banyak suku bangsa dan masing-masing memiliki warisan budaya yang istimewa dan khas, termasuk Palembang sendiri. Nah itu Indonesia barangkali negara yang paling banyak keanekaragaman budaya di dunia di antara semua negara lain, dan dunia sudah kagum pada kebudayaan Indonesia. Jadi masa kita sendiri yang memilikinya tidak kagum, tidak memperhatikan? Iya. Saya aja bangga jadi orang Palembang Pak. Iya, jadi itulah sebabnya didirikan jaringan Kota Pusaka dan sudah dijalankan sejak 14 tahun yang lalu, supaya terutama pemerintah daerah, kota dan kabupaten memberi perhatian pada warisan budayanya, karena itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Jadi memberikan hiburan, membangun karakter juga. Ya, biar nggak punah juga ya Pak ya. Iya, tidak punah, dan itu bisa juga menjadi daya tarik untuk wisatawan. Ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya ganti, ternyata Pak Gaura baru tahu kalau Palembang itu punya apa? Oh, sebenarnya sudah dengar dari dulu, tapi saya mengaku bersalah. Sudah 44 tahun di Indonesia, baru kemarin saya datang ke Palembang. Oh iya. Iya. Tapi untuk hal-hal yang kayak cagar budayanya segala macam, ada nggak yang Pak Gaura itu ternyata baru tahu kalau misalnya Palembang, kalau songket kayaknya semua orang udah pada tahu juga ya Pak ya. Nah,
Apa baru tahu nih jangan-jangan kalau Palembang punya pempek? Pempek itu sudah ada di seluruh Indonesia dan semua orang tahu itu aslinya dari Palembang. Palembang Iya. ya. Jadi ya ada yang saya sudah tahu dan ada juga yang saya baru tahu kemarin. Yang baru tahu. Museum itu luar biasa. Oh gitu. Apa yang membuat Pak Gora dari tadi kan kalau kita simak tuh nggak berhenti-henti bilang museum itu luar biasa. Kayaknya mes banget sama museum itu ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak sebegitu tertariknya gitu ya? Sangat kayak mengagumkan sekali sama museum itu. Jadi itu ya mungkin Pak Kadis juga bisa menjelaskan itu bangunan kuno, peninggalan dari Belanda beberapa abad yang lalu dan itu di dalam itu sudah dijadikan museum dan di sana ada display terutama mengenai songket, tenun dan segala macam itu dan itu dipakai untuk acara termasuk sebagian acara Rakernas CKP besok bulan November itu akan memanfaatkan museum maupun halaman di depan museum. Jadi tempat pameran, tempat pergelaran, ya itu sekitar sana. Gitu. Jadi itu luar biasa, itu seperti kita sebut sebagai ruang budaya. Jadi kalau kita masuk di sana, otomatis pikiran kita tertuju pada kebudayaan. Jadi ini yang sering saya diskusi dengan Pak Nanang, itu budaya benda, tempat, situs, dan barang, benda, itu dan budaya hidup, itu saling menunjang. Gitu. Jadi tempat atau situs ruang budaya mendukung budaya hidup, dan budaya hidup juga mendukung pelestarian tempat itu. Soalnya kalau tidak ada aktivitas di sana, ya jadi bangunan tua tidak dipakai lagi, nanti lama-lama runtuh. Itu yang menjadi problem. Iya. Baiklah kalau begitu. Jadi tahu nih alasannya apa ya. Dari tadi takjub banget kayaknya sama museum itu ya. Baiklah. Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan kita break dulu. Dan pendengar kami ingatkan kembali nanti silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Saya juga akan menyapa tapi tidak bisa satu persatu nih ya. Banyak banget yang udah nonton YouTube kita nih pagi hari ini, udah meninggalkan live chat juga. Pokoknya nanti kita bacakan buat yang bisa terbaca lah ya. Rata-rata memberikan dukungan nih kepada kita semua dalam untuk melaksanakan ajang nanti yang pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 November ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Cinto, bangga dan paham rupiah. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016.
Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Di kala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi. Pendengar, di pagi hari ini masih bersama ketiga narasumber kita. Ada Bapak Agus Rizal APMSI, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, dan Pak Asfarinal ST, Direktur Eksekutif JKPI, Bapak Gaura Mancaca Rita Dipura, ya, Dewan Pakar JKPI. Masih membahas mengenai kesiapan Kota Palembang menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2022. Tapi kalau misalnya kita simak dari tadi ya perbincangan kita nih pendengar ya, itu sepertinya ya, kalau saya menanggapinya itu sudah bisa dikatakan itu betapa siapnya ya Palembang menjadi tuan rumah. Benar nggak sih Pak Kadis? Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena terkait dengan kepanitiaan ini memang langsung dikomandoi oleh Pak Sekda ya. Ya. Jadi dukungan juga dari beberapa OPD yang memang sudah beberapa kali rapat, yang mudah-mudahan pelaksanaannya kita bisa siap dan sukses ya. Iya, amin ya. Jadi untuk masyarakat juga silakan nanti bisa langsung saja datang ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tadi. Ada di Pulau di Sekana ya Pak ya, di Sekana, terus juga Benteng Kuto Besar, museum. Terus rakernasnya juga di Ballroom Area Duta. Nanti ada beberapa yang memang terbatas seperti di rakernas itu bisa nanti disaksikan melalui channel YouTube dan sebagainya. Nanti akan kita koordinasikan dengan kawan-kawan di Dinas Kominfo seperti itu. Iya. Nanti kita akan share itu kan. Iya, siapa tahu nanti juga bisa kolaborasi kan, bisa langsung live YouTube RRI Palembang juga kan Pak ya? Kalau RRI mendukung ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Semestinya ya. Iya. Kita bangga bagaimana budaya itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Karena RRI itu kan sebenarnya rumah rakyat Indonesia. Sekali di udara kita. Baik. Nah, kembali ke pembahasan kita soal JKPI ini ya. Nanti nih Bang Asfarinal ya, untuk di JKPI kan tadi sudah dikatakan bahwa akan memakai baju adat juga nih Pak. Ya. Baju adat. Oh iya. Oke, berarti kalau di rekturnya tuh pakai baju apa nih? Palembang? Saya bebas. Wah, curang nih. Karena saya sudah milik Indonesia ya. Pakaian adatnya. Bebas ya. Bebas. Gimana nih Pak Kadis, boleh masuk nih kalau bebas gini? Boleh ikut bergabung nih. Tapi sebetulnya menarik ya bahwa kekayaan dari pakaian adat kita itu luar biasa. Iya. Dan juga semakin sering kita berbusana pakaian khas daerah, itu akan meningkatkan rasa cinta pendapatan dari pengrajin. Karena kalau tidak memakai tentu tinggalan budaya ini akan punah.
Saya ambil contoh sebuah kota ya, kota Sawalunto. Dulu Songket Silungkang itu sudah mencapai titik nadir terendah. Ya. Dan kebijakan wali kota pada saat itu almarhum Amran Nur ya, sekitar 2014 pada 2012 ya, itu mensyaratkan untuk menggiatkan memakai pakaian khas, baik itu Songket Silungkang secara utuh ataupun kombinasi. Ya. Nah ini yang menghidupkan. Sekarang permintaan luar biasa tinggi. Nah di Palembang kalau tidak digiatkan lagi memakai pakaian khas ya, tentu ini pengrajin juga akan kelimpungan dan akibatnya kekhasan Palembang ini akan punah. Nah inilah salah satunya, kita mendorong pemakaian pakaian adat itu di setiap ada kegiatan dari Kota Pusaka. Oke, baiklah. Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung. Ada Pak Raihan. Selamat pagi Pak Raihan. Terputus, silakan dicoba kembali di 0711369977, 082179279090 ya. Untuk yang mau bertanya mengenai apa yang nanti akan menjadi agenda kita pendengar ya, tanggal 2 November sampai dengan tanggal 5 November. Saya sapa dulu yang udah menyimak dari akun YouTube RRI Palembang. Ada Isnayanti Syafrida, semoga pelaksanaan JKPI di Kota Palembang berjalan dengan lancar dan sukses. Ada Pak Alfatoni juga, mantap, Dinbud memang oke. Terus juga ada yang lain juga, Bapak Komara ya. Oke, maju untuk Wong Kito Galo, maju untuk jadi tuan rumah JKPI. Bravo RRI Palembang, terima kasih. Ada Robi juga, mantap, sukses terus Palembang. Ada Rati, semoga pelaksanaan Rakernas JKPI di Kota Palembang berjalan dengan lancar. Ada Pak Farizal juga. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Farizal Wahyudi. Gimana Pak dukungan akan anggaran dengan kondisi inflasi ini? Oke, silakan nih Pak Kadis. Ya memang terkait dengan anggaran memang sudah dianggarkan ya, di anggaran tahun 2000. Dan memang sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Nanang gitu kan, memang anggaran dukungan pemerintah kota terkait dengan pelaksanaan. Cuma kan nanti kan memberikan multiplier effect kan. Jadi yang hadir kan sudah cukup banyak gitu kan. Jadi ada ribuan orang yang akan datang ke sini, bahkan ada kayak Siak situ aja udah 350. Sudah satu hotel sudah di booking oleh para pendukung supporternya Siak gitu kan. Nah itu juga kan memberikan dampak ya, baik pajak hotel, pajak restoran yang nanti kembalinya sebagai pendapatan asli daerah Kota Palembang ya, seperti itu. Oke, kita ke pendengar, sudah ada Pak Raihan. Selamat pagi Pak Raihan. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Masyarakat, jadi lebih tahu kepada masyarakat. Karena saya juga baru tahu kalau ini sudah Kota Palembang ini salah satu kota yang masuk jaringan itu. Jadi saya ini terlambat informasi atau saya yang terlambat gaptek kita terlambat. Oleh karena itu kita berharap memang sosialisasi bahwa Kota Pusaka ini sudah salah satunya adalah Kota Palembang yang punya jaringan itu. Ya kita yakin di Palembang ini ya pusaka budaya, pusaka yang budaya berbentuk atau tidak berbentuk ini memang sudah cukup banyak ya. Salah satu contohnya yang tidak berbentuk aja ya. Orang Palembang ini senangnya ngecik kebala. Ngecik kebala ini satu budaya yang sangat bagus sekali. Artinya dia suka mengalah tapi untuk kemenangan gitu. Nah oleh karena itu kita berharap memang sosialisasi lebih lanjut dan masyarakat juga ingin berpartisipasi lebih banyak. Apalagi orang seperti saya ini, saya senang sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial budaya. Mohon maaf suara saya agak serak karena saya lagi batuk gitu. Oke, cepat sembuh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rehan sudah bergabung. Bentuk dukungan lagi nih Pak dari masyarakat ya untuk event kita ini ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Bang Asna, ini ngerti nggak ngecik kepala? Ngerti ya? Mengalah untuk kemenangan. Ya Pak Gora, silakan Pak Gora. Ya, menambah sedikit apa yang disampaikan baru saja oleh Pak Aswarinal, masalah pakaian adat. Jadi misalkan perumpamaan polisi dengan atau tanpa seragam, dia adalah polisi, tidak beda. Cuma seragam itu memberikan
perasaan tertentu dan juga memberikan kekuatan. Demikian pula pakaian adat, Pak Kadis. Jadi kita pakai apa saja sama, tapi berbusana adat itu memberikan nuansa perasaan tersendiri, anggun, keren. Jadi bagi muda-mudi yang mungkin barangkali belum pernah berpakaian adat, coba itu. Jadi itu luar biasa dan memang betul sekali itu akan membantu menghidupi perajin. Jadi orang dari luar negeri lihat kain songket itu sudah wah sekali, itu luar biasa. Jadi kenapa kalau kita sendiri kita tidak pernah pakai, tidak pernah lihat, sayang sekali. Ya. Itu tambahan dari saya sedikit. Kalau Palembang sebenarnya Pak Nanang sudah ada surat edaran dari Pak Wali. Jadi setiap awal bulan, sudah ada perwalinya bahwa setiap awal bulan itu di hari Minggu pertama itu semua ASN diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat seperti itu. Mungkin nanti kedepannya biar lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah ini kita tidak terasa udah di segmen terakhir, tapi memang siapa yang sudah disampaikan Pak Gaura, Pak Kadin dan juga Pak Nanang, ya ternyata panggilannya Pak Nanang nih. Baru tahu akhir ya. Iya, lebih enak nih ngomongnya Pak Nanang ya. Dari tadi Pak Asna, takutnya kan salah ya Pak ya kalau nama. Oke, nah, tapi emang benar. Jadi kita tuh ketika kita memakai baju adat tuh juga memang jiwanya udah kayak gimana ya Pak ya, udah langsung kayak mencintai budaya kita banget gitu kan ya. Kalau misalnya kayak kita aja nih yang profesinya misalnya sebagai jurnalis atau sebagai presenter lah di sini, ketika kita menjadi presenter membawakan acara yang seperti kan mungkin kostum biasa aja, tapi ketika kita pagelaran budaya memakai baju adat kan udah vibes-nya tuh udah beda banget ya. Tapi ini bukan hanya kostum ya, tapi saya juga senang sekarang ini setiap ada acara di Palembang ini semua sudah dimulai dengan pantun. Karena pantun sendiri kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan berarti ini dunia sudah tahu bahwa pantun itu merupakan tradisi budaya Melayu. Dan kita senang sekarang itu setiap pembukaan sudah mulai berpantun. Malah harapan kita dengan banyaknya anak-anak muda suka berpantun itu malah kehidupan nuansa Palembang itu akan terasa ya. Jangan kita di Palembang ini berbudaya bahasa lugua-lugua. Nah lugua-lugua itu bukan bahasa Palembang ya. Nah ini yang harus ditingkatkan dan ditimbulkan lagi rasa kebanggaan mempunyai tradisi asli khas Palembang itu. Oke, kayak Pak Gauran yang langsung mendadak pakai tanjak dia. Ini Pak Gaura ini memang orang Indonesia, casingnya saja yang bule. Oh gitu ya Pak ya. Jadi apa saja yang dipasangkan tuh cocok. Casing dan dialek Pak. Dialeknya tuh belum hilang seperlunya. Ya, Pak Gaura ini seorang dalang. Jadi dia merupakan seorang dalang dan nama dia pun diberi oleh susunan ke-12 ya Pak Gaura. Jadi beliau ini Kanjeng Raden Tumenggung. Jadi rasa cinta terhadap Indonesia ini luar biasa. Oke, jadi coba Pak, bahasa Jawa lah Pak. Surep Toto Pitono, menangih negari pundi ingkang kaiko adi doso purwo, eko marang sewici adi linuwih doso 10, dan seterusnya. Aduh, bisa ditranslate nggak nih? Pak Nanang, translate dong. Artinya apa tuh? Pak Gaura itu artinya apa? Di acara ini adalah perbauran kebudayaan. Iya. Jadi pada tanggal 2 sampai tanggal 5 itu berbaurlah budaya antar bangsa ya. Ada dari Melayu, ada dari Tanah Bata, ada dari Minang, dan harapan kita ini menjadi sebuah ruang yang bisa dinikmati oleh masyarakat Palembang. Jadi kalau kita melihat ada juga dari kabupaten ya Pak ya. Nah, memang kita harap dari Sumatera Selatan ini hadir pada saat itu. Jadi bisa menikmati. Apalagi yang perantau ya, dia akan merasakan rindu kampungnya pada saat itu. Iya,
akan terobati ya Pak ya. Terobati. Ya, dan juga nanti jadinya Pak Gora tuh akan tahu ternyata Palembang itu nggak cuma punya pempek loh Pak. Kue-kuenya ada maksuba, ada kue 8 jam. Bayangi proses masaknya itu 8 jam, benar-benar 8 jam. Apa tuh Pak? Pantun? Oh, oke. Kita mau ke pantunnya Pak Gora dulu nih, boleh. Bulan November di tepi Musi. Oke. Kumpul para wali kota dan bupati. Cakep. Rakernas ke-9 JKPI. Marilah kita semua hadiri. Mohon maaf nih, ngomong-ngomong tuh pantunnya dibikin kapan ya Pak? Dadakan ya? Oh, keren. Itu berbalas pantun, itu harusnya spontan. Iya. Pantun dadakan aja cakep gitu ya Pak ya? Apalagi kalau misalnya dipersiapkan 2 hari 2 malam tuh. Oke, tanpa terasa. Tadi saya harapan kami aja. Iya, boleh Pak. Penutup lah dari pemerintah kota, dari Dinas Kebudayaan. Jadi melalui Rakernas JKPI ini memang bagaimana melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang. Karena budaya itu kita berharap masyarakat bisa mengenali, terus mencintai dan melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang. Terus harapan kita kalau sudah kenal, cinta, mari lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu kan untuk itu. Dan harapan terkait dengan penyelenggaraan JKPI ini ada 2 harapan kami dari pemerintah kota dan eksekutif JKPI. Yang pertama kita berharap sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses ekonomi kerakyatan, seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Kadin. Mungkin dari Direktur JKPI, silakan. Ya, saya harap kegiatan nantinya memberi multiplier efek, bukan hanya ekonomi, tetapi dampak budaya itu dirasakan oleh masyarakat Palembang dan umumnya Sumatera Selatan. Dan tentu sebagai kota tertua di Indonesia, kita harap kehadiran tamu-tamu yang hadir nanti melihat situs-situs maupun juga warisan budaya tak bendanya yang ada di Palembang, sehingga ini bisa membawa cerita ke daerah masing-masing. Dan saya merasakan sambutan dari tuan rumah sudah sangat baik dan luar biasa ya. Beberapa hari aja kita sudah merasakan kekeluargaan ya. Kita tidak merasa asing lagi di Kota Palembang. Jadi harapan kita semoga acara ini sukses dan memberi dampak bagi kota baik secara ekonomi dan budaya. Amin. Semoga pacak kaget bahasa Palembangnya. Pacaknya. Oke, Pak Gora, mungkin selain pantun ada yang mau ditambahkan nggak nih? Apa pantun lagi? Ya, tadi sebenarnya kata penutup saya adalah pantun tadi. Ya. Tapi tidak apa-apa, saya senang sekali dan terima kasih banyak pada RRI atas liputannya. Dan mohon diliput terus, diingatkan supaya masyarakat Palembang hadir sebanyak-banyaknya tanggal 2 sampai tanggal 4. Adapun saya tadi diminta Pak Kadis untuk menyebutkan, jadi 2 narasumber yang kita hadirkan dari luar negeri. Mereka itu termasuk tokoh kebudayaan dunia. Yang satu adalah Mr. Ji Sung Kim dari Republik Korea, Direktur Jenderal dari IJKAP, dan satu lagi dari Emirat Arab, Dr. Awad Ali Saleh Al-Musabi. Itu staf ahli Menteri Kebudayaan Emirat Arab, tokoh dunia juga. Dan beliau akan hadir. Dan beliau juga saya sudah minta dan barusan mereka bilang ya siap untuk mereka harus berbusana adat mereka. Jadi nanti kalau selama ini mungkin adik-adik baru lihat busana Korea di film atau di HP, tapi sekarang bisa lihat yang benar. Demikian pula Dr. Awad akan berbusana Arab lengkap karena beliau bangsawan. Jadi pesan saya terakhir, sampai jumpa tanggal 2 nanti di sana. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Berarti kita nanti akan menyaksikan Pak Gaura juga pakai tanjak lagi ya. Kalau Pak Nanang sih masih dirahasiakan. Ngomongnya aja ini bebas katanya tadi ya. Pak Kadin pasti Palembang ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Ada Pak Agus Rizal, PMSI, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Terima kasih Pak sudah berbincang-bincang. Pak Nanang nih, Bang Asfarinal ST, Direktur Eksekutif JKPI, terima kasih Pak Nanang sudah hadir ya. Dan Pak Gaura juga, Pak Gaura Mencacarita Dipura ya, Dewan Pakar JKPI. Terima kasih Pak Gaura ya sudah hadir. Dan mudah-mudahan sukses nanti untuk pelaksanaan tanggal 2 November sampai dengan 5 November nanti. Dan jangan lupa juga kita semua warga Palembang kita dukung ya, kita ramaikan event tersebut. Karena ya kalau nggak kita siapa lagi, seperti apa yang dibilang Pak Kadis tadi kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya Pak ya. Oke. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak. Kita cukupkan dialog kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi nih Bapak-bapak ya. Mas Nanang juga, Pak Gaura juga, sampai ketemu lagi. Kalau Pak Kadin kan di sini terus dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita mengenai ya bagaimana kesiapan Kota Palembang itu menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2022 ya, bersama ketiga narasumber yang sudah berbincang-bincang. Dan nanti Anda juga bisa bisa saksikan kembali tayangannya itu melalui akun YouTube RRI Palembang. Terima kasih juga buat yang sudah stay tune ya, sudah menyimak perbincangan ini, sudah bergabung juga di line telepon dan juga sudah memantau YouTube kita. Terima kasih banyak dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan lewat Lintas Sumsel. Kanal Inspirasi.